Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita berjumpa kembali dalam Daras Ramadan, dan tema kita kali ini adalah keberkatan bersedekah di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa-apa yang kami rezekikan, mereka membelanjakan. Wa an Anasin qila ya Rasulullah, ayyu shadaqati afdalu? Shadaqatun fi Ramadan. Dari Anas radhiyallahu an, seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bersedekah apa yang paling utama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Insya Allah Taala, firman Allah dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi dasar pembahasan kita kali ini. Perlunya diketengahkan ayat ini di dalam pembahasan kita, yaitu wa mimma razaqnahum yunfiqun, adalah untuk berusaha menggali makna sedekah yang lebih mendalam. Dalam Tafsir Kabir jilid 1, Hadrat Khalifatul Masih Ats-Tsani radhiyallahu an menafsirkan ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, di mana di situ terdapat kata razaqna dan yunfiqun. Kata razaq artinya segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia, baik bersifat kebendaan maupun non-kebendaan. Kemudian ada kata yunfiqun. Yunfiqun di sini diartikan mereka membelanjakan. Membelanjakan di sini artinya adalah ke arah infak. Yakni tiap-tiap orang mukmin, lagi muttaqi, harus menafkahkan apa yang diperolehnya dari Allah Ta'ala, berupa kekayaan harta, kekayaan pikiran, seperti ilmu, keahlian, pengetahuan, dan tenaga, dan sebagainya, guna melayani khalayak luas. Huzur juga menyampaikan bahwa dalam ayat ini tidak disebutkan bahwa apa yang dibelanjakan atau dinafkahkan itu harus kepada orang fakir miskin. Tidak ada kata-kata fakir miskin dalam ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun ini. Nah, dari sini hadirin, kita bisa menarik kesimpulan bahwa infak itu bersifat umum seperti ilmu, uang, makanan, waktu, dan lain sebagainya yang masuk pengertian rizqun atau rezeki. Dan target yang dituju atau diberi infak juga umum, yaitu kepada siapa saja, tidak memandang apakah itu fakir atau bukan. Sementara ada kata as-shadaqah, ya. Sesuai judul sini ada bersedekah. Dalam sabda Rasulullah SAW di awal tadi, yaitu shadaqatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, kita bahas sedekahnya dulu, ya. Maupun di dalam Al-Quranul Karim, ini bersifat khusus. Jadi sedekah itu bersifat khusus, dan target yang diberi sedekah juga khusus. Sedekah dalam bentuk uang atau makanan biasanya diberikan pada yang membutuhkan, atau di dalam Al-Quran disebut sa'ilin, yaitu kepada orang-orang yang memerlukan, yang meminta-minta. Namun di dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan kepada orang-orang yang tidak meminta pun, karena mungkin rasa malu, ya, tidak kuasa meminta, istilahnya malu meminta, maka ini pun berhak mendapatkan sedekah. Kemudian Huzur yang kedua radhiyallahu an juga bersabda di dalam berkenaan dengan ini di dalam tafsir Kabir tersebut, ini adalah bentuk pengorbanan yang bersifat tatawwu atau sunnah yang perlu sebagai suatu pengorbanan yang muncul dari adanya ketakwaan hati diberikan bagi orang yang meminta guna menutupi kebutuhan, dan orang yang tidak meminta karena rasa malu atau tidak kuasa. Nah, ini sesuai keterangan sebelum ini. Kemudian hal ini juga sesuai dengan firman Allah Ta'ala, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari
sirraw wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan harta mereka, memberikan harta mereka di malam hari, di siang hari, secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan dengan sedekah, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, di dalam sedekah yang menjadi pertimbangan adalah untuk penolakan bala atau petaka. Dan kata sedekah ini muncul dari kata syidik. Sebab dalam mengamalkan sedekah, manusia memperlihatkan syidik atau kebenaran dan kejujuran kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga ada kita kenal dengan sedekah jariyah atau amal jariyah. Dan berkenaan dengan sedekah jariyah ini, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, setiap amal manusia yang setelah kematiannya masih tetap berlangsung dampaknya di dunia ini, maka dari itu menimbulkan pahala baginya. Misalnya saja seseorang mempunyai anak dan dia mengajarkan agama kepadanya, mengajarkan keimanan, keislaman, serta menjadikannya sebagai pengkhidmat agama, hal itu merupakan sedekah jariyah baginya yang pahalanya terus-menerus akan diterima. Bersedekah juga merupakan amal soleh dalam Islam. Salah satunya adalah untuk kemajuan iman seseorang, sehingga iman dan amal soleh tidak dapat dipisahkan. Hadrat Imam Mahdi alaihissalam berkenaan dengan ini juga bersabda bahwa jadi seseorang yang ingin menjaga agar imannya tetap tegak, maka ia hendaklah maju dalam hal-hal amal soleh. Warga jemaah kita hendaknya banyak-banyak melakukan amal soleh. Jika kondisi mereka tetap sama seperti kondisi orang lain, maka apalah bedanya? Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, bersedekah juga merupakan amal soleh sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Apalagi masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, banyak sekali orang-orang yang butuh uluran tangan kita. Berkenaan dengan solidaritas atau kepedulian sesama ini, Hadrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, rasa sependeritaan atau solidaritas terhadap sesama manusia dan makhluk Tuhan adalah sesuatu yang merupakan bagian kedua dari iman, yaitu yang tanpanya iman ini tidak akan sempurna dan kokoh. Untuk memberikan manfaat serta solidaritas kepada orang lain, pengorbanan dalam bentuk sedekah ini adalah suatu hal yang penting. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan yang hakiki sebelum kamu memberikan sesuatu yang paling kamu cintai. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, bersedekah atau mengulurkan tangan adalah kondisi alami. Hadrat Imam Mahdi alaihissalam menyinggung hal ini. Ini adalah kondisi awal. Pada umumnya, gejolak fitrat manusia, apabila ada seorang pengemis, tentu sedikit banyak dia berikan kepada orang itu. Di rumah ada 10 potong roti misalnya, lalu datang seorang pengemis memohon, maka sepotong roti akan diberikan kepadanya. Perkara ini bukan dalam bentuk anjuran, pada dasarnya melainkan salah satu ciri alami fitrat dari dalam diri manusia. Ada kepedulian dari dirinya. Ada terpanggil, ada panggilan hati untuk memberi. Hal memberikan kepada para peminta ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahkan beliau memberikan perhatian yang begitu istimewa kepada peminta-pinta ini. Akan tetapi juga kadang-kadang Rasulullah memberi nasihat kepada mereka agar bekerja. Ada di dalam zaman Rasulullah SAW sebuah kisah bahwa pada saat Rasulullah SAW berada di rumah, beliau tidak mendapatkan makanan apapun. Akan tetapi beliau hanya melihat di meja ada 1 kerat roti kasar. Kemudian pada saat itu beliau merasakan lapar dan beliau ingin memakannya.
pada saat mau memasukkan ke dalam mulut suci beliau, tiba-tiba ada seorang pengemis dengan tersenyum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan sekerat roti kasar itu kepada pengemis itu, dan beliau pun memberikan dengan ikhlas dan tersenyum. Ini patut kita contoh. Berkenaan dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah mencintai orang yang dermawan dan pemurah. Suka memberi adalah dermawan, pemurah. Ini yang disukai Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha memberi, yang mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia, yang membenci akhlak yang buruk. Sehingga kalau kita perhatikan hadis ini, bahwa sedekah itu adalah perbuatan yang dicintai Allah Ta'ala. Ini sangat istimewa, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala. Bahwa orang yang bersedekah mendapatkan cinta Tuhan. Dan ini harus kita lakukan, ya. Hendaknya kita lakukan dengan kesadaran bahwa, dan kita pahami bahwa bersedekah itu mendapatkan kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Ta'ala. Dia mencintai orang yang seperti ini. Kemudian perlu kita sampaikan sedikit di sini bahwa Allah benar-benar memuliakan orang-orang yang bersedekah. Dia menjanjikan banyak keutamaan, balasan yang menakjubkan bagi orang-orang yang gemar bersedekah. Di antaranya bahwa sedekah itu dapat menghapuskan dosa. Rasulullah bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Sangat luar biasa. Kemudian, sedekah menjadikan pelakunya dapat keluar dari kesulitan. Hadirin, bersedekah di waktu yang sulit, di saat pandemik seperti yang sekarang kita hadapi, hampir semua orang terdampak ekonominya, sehingga mengalami kesulitan di sana sini. Dan uniknya, justru dalam keadaan sulit seperti yang sekarang kita hadapi, atau juga kesulitan-kesulitan yang lain, ada seruan dari Allah Ta'ala untuk tetap bersedekah, berinfak. Kalau dalam Jumat Ahmadiyah itu candah. Dengan itu ada janji, ya, dimudahkan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan, insya Allah. Karena Allah Ta'ala berjanji dalam Quran surat At-Tolak ayat 7 bahwa, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah mereka memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, walaupun sedikit, kan? Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Sangat luar biasa kalau kita perhatikan hal yang sangat menarik dalam firman Allah Ta'ala ini, bahwa justru pada saat kesulitanlah Allah Ta'ala menguji hamba-hambanya. Apakah mereka masih tetap dermawan dan pemurah seperti sebelumnya? Justru di saat-saat seperti kesulitan seperti itu, Allah menghendaki hamba-hambanya tetap mengingat saudara-saudaranya yang mungkin lebih parah kesulitannya, yaitu bersedekah. Ini juga yang diketengahkan oleh Hadrat Masih Maud Imam Mahdi alaihissalam, bahwa jangan membiarkan orang-orang yang dalam kesulitan ekonomi tidak candah, ya, tidak infak. Karena apa? Di balik canda itu, di balik infak itu, atau juga kalau sekarang di balik sedekah itu, ada rahasia Allah Ta'ala. Mungkin Allah Ta'ala seperti tadi akan mempermudah kesulitan-kesulitannya. Keberkatan bersedekah yang lainnya, seperti orang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Sedekah memberi keberkatan pada hartanya. Allah pun melipat gandakan pahala bagi orang yang bersedekah. Terdapat pintu surga yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang bersedekah. Kemudian bersedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Bersedekah dapat mencegah pedagang melakukan kecurangan dalam jual beli. Orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Dan sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian,
dahsyatnya sedekah di bulan Ramadan. Bersedekah di bulan suci Ramadan sungguh sangat indah dan penuh keberkatan. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan juga disebut bulan bersedekah. Di bulan suci ini kita bisa mendapatkan pahala sedekah dengan melakukan berbagai kebaikan sekecil apapun. Semua muslim Ahmadi pun bisa bersedekah seperti muslim-muslim yang lain, baik yang berupa harta maupun yang berupa yang lainnya. Salah satu sebab Rasulullah SAW memberi teladan untuk lebih bersemangat lagi dalam bersedekah di bulan suci Ramadan adalah karena bersedekah di bulan ini adalah merupakan kesempatan yang terbaik mendapatkan keberkatan dan keistimewaan dibanding di bulan-bulan yang lain. Di antara keutamaan atau keberkatan bulan suci Ramadan untuk bersedekah di bulan suci Ramadan adalah Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di surga terdapat ruangan-ruangan yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam, dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar. Allah menganugerahkannya kepada orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat dikala kebanyakan manusia tidur. Coba kita perhatikan 4 amalan yang terkumpul di bulan suci Ramadan ini. Jika semua dikerjakan, balasannya adalah jaminan surga. Yaitu orang yang berkata baik, bersedekah makanan, berpuasa, dan sholat malam atau tahajud. Subhanallah. Mari kita kerjakan ini. Kemudian yang kedua, mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Mana Rasulullah SAW bersabda, orang yang memberikan hidangan berbuka berupa makanan kepada orang lain yang berpuasa, ia akan mendapatkan pahala yang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, sebenarnya bersedekah itu mudah. Mengapa dikatakan demikian? Karena bersedekah itu tidak melulu harus dalam bentuk harta, makanan, dan sebagainya. Tapi semua kebaikan kepada sesama manusia pun bisa disebut sedekah. Meskipun Huzur yang kedua radhiyallahu an bahwa sedekah beliau mengatakan bahwa sedekah bersifat khusus dan target yang diberi pun juga khusus. Sedekah biasanya diberikan pada yang membutuhkan, namun sedekah cakupannya sangat luas seperti memberikan senyuman, menyingkirkan batu di jalan, dan sebagainya. Kullu ma'rufin shadaqah, bahwa segala kebaikan adalah sedekah. Ada banyak bentuk-bentuk sedekah tanpa harta yang bisa kita jalani, yang kita bisa praktekkan kapanpun, bahkan di bulan suci Ramadan ini. Dan banyak orang di antara kita ini belum memahami ini, yaitu melakukan kebaikan, sedikit, walaupun kebaikan itu sekecil apapun. Kemudian bekerja dengan tangan. Rasulullah bersabda bahwa bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya, lalu dia bersedekah, maka Allah akan memberikan pahala baginya. Hadisnya adalah wajib bagi setiap muslim bersedekah. Mereka, para sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, bagaimana kalau ada yang tidak sanggup? Beliau menjawab, dia bekerja dengan tangannya sehingga bermanfaat bagi dirinya, lalu dia bersedekah. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau tidak sanggup juga? Beliau menjawab, dia membantu orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya lagi, bagaimana kalau tidak sanggup juga? Beliau SAW menjawab, hendaklah dia berbuat kebaikan dan menahan diri dari keburukan, karena demikian itu berarti sedekah baginya. Masya Allah, ini sangat luar biasa kesempatan kita untuk bersedekah. Bekerja dengan tangan kita pun bisa disebut sedekah. Menolong orang lain dengan tangan kita, bersedekah. Kemudian membantu orang lain. Kata Rasulullah SAW bersabda bahwa membantu orang lain pada kendaraannya untuk membawanya atau mengangkut barangnya adalah sedekah. Perkataan yang baik juga sedekah. Kemudian berlaku adil juga sedekah.
Mendamaikan orang yang bermusuhan, sedekah. Rasulullah bersabda, sedekah yang paling utama adalah mendamaikan orang yang bermusuhan. Kemudian mengucapkan salam dan tersenyum pun sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa termasuk bagian sedekah adalah kamu memberi salam kepada orang lain dalam keadaan wajah berseri-seri. Masya Allah, begitu mudah bersedekah, tidak sulit kan? Kemudian ada sedekah-sedekah yang lain, membimbing orang yang tersesat, ya, yang perlu orang bertanya kita jawab, menyingkirkan gangguan dari jalan seperti duri, batu, dan sebagainya. Memberikan air juga sedekah. Menuangkan air di ember atau di timba saudaramu adalah sedekah. Pada saat sekarang berpuasa ini, kita memberikan air minum, walaupun air minum hanya segelas kecil, itu pun sedekah. Indah bukan? Kemudian memberi saran kepada orang lain, membimbing, ya, orang yang lemah pandangannya adalah sedekah juga. Kemudian Rasulullah bersabda, melangkah ke masjid untuk sholat juga sedekah. Melangkahnya itu sedekah. Kemudian berzikir juga sedekah. Setiap pagi, kata Rasulullah, setiap pagi semua anggota badan masing-masing dari kalian wajib disedekahi. Setiap kali tasbih adalah sedekah. Setiap satu kali tahmid adalah sedekah. Setiap satu tahlil la ilaha illallah adalah sedekah. Dan setiap satu kali takbir Allahu Akbar sedekah. Amar ma'ruf pun sedekah. Mencegah kemungkaran pun sedekah. Semua itu terpenuhi dalam 2 rakaat sholat duha. Masya Allah. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita mampu bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Begitu banyaknya bentuk sedekah, tidak hanya bentuk materi, ya, berbentuk makanan, uang, dan sebagainya, yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebaikan, walaupun itu sedikit pun sedekah. Tadi sudah dijelaskan, begitu banyak sedekah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Selamat bersedekah dan berfastabiqul khairat di bulan agung dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dan kita menjadi orang-orang yang dermawan, yang dikasihi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.